Shalom Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman keluarga Agape. Saya percaya bahwa hari ini lagi Tuhan memberikan kekuatan dan anugerah bagi kita untuk bersama-sama. Walaupun bulan kemarin kami tidak bisa hadir karena sekali lagi ada kesibukan di dalam rumah sesungguhnya. Tapi puji Tuhan, hari ini mari kita dengan kekuatan dari Tuhan lagi bersama-sama dengan sukacita dari Tuhan kita menaikkan satu pujian sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat pada diri oleh firman sambil arahkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji padamu pada segala orang, ada aman. Kalau terus percaya akan janjinya, sekarang mari masuk selamat yang bermain. Siapa yang berharap janjinya? Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji padamu. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji berlepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarakan janji padamu. Kita berdoa, minta kesediaan Bugem Alfrinca untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sekali lagi melihat kebaikan Tuhan selama perjalanan hidup kami hingga saat ini. Tuhan, Engkau maha besar, maha baik bagi kami. Tuhan senantiasa menuntun kami. Berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Secara khusus kami ada di dalam persekutuan keluarga Agape pada hari ini. Itu juga oleh karena kebaikan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Karena itu kami menyerahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada semua hamba-hambamu yang akan memimpin, yang akan melayani dalam persekutuan ini. Berikan kekuatan, berikan hikmat. Bahkan kami sungguh percaya bahwa hari ini lagi kami akan diberkati secara rohani oleh Tuhan. Teman-teman kami mungkin yang belum join dalam persekutuan ini, Tuhan juga mengingatkan dan menolong mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian yang sama, ayat yang keempat. Kalau ada dari teman-teman 2 orang ya, at least untuk mungkin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam pelayanan atau di dalam keluarga, dipersilakan. Kita naikkan dulu pujian pujian saya ayat yang keempat. Hai semua orang benar, baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan tulisanmu dalam kau berharap janjimu. Sandar,
sana, sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sana, sana, ku sandarakan janji padamu. Ya, teman-teman silakan. Apa dari tadi saya lihat di message Pak Heller itu mau menikahkan. Mungkin kali Pak Heller 2 orang mungkin, kalau boleh nanti pokok-pok doanya sekalian kita ingat. Kalau boleh Pak Heller dan Ibu Kencana, ya. Silakan Pak Heller lebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya ini ada sekarang di perbatasan Aceh, ada mau pemberkatan nikah, tapi jemaatnya memang hanya 4 kakak. Kebetulan gelap karena lampu juga mati di tempat ibadat kita. Tapi saya melihat memang saya dari sini Kalang naik sepeda motor, hujan deras sampai tadi malam baru cabai, cuman saya masih dituntun dalam perjalanan. Tapi ada jemaat di sini mau menyumbangkan tanah untuk pembangunan tempat ibadah yang lebih layak. Itu puji Tuhan. Kita ingin supaya jemaat di sini bertumbuh. Saya percaya cat dari Ibu Guru Menurung ya, yang sudah sehingga ini sudah ada ungu. Tapi saya percaya walaupun ini jauh dari Sidikalang, kami tetap optimis untuk mengembangkan pelayanan di sini karena ini adalah pelayanan perbatasan Aceh. Mereka ada di Aceh tapi kita buat dalam perbatasan supaya mereka boleh ibadah. Ini yang menjadi walaupun begitu tapi sudah 4 orang sekolah teologi dari sini. Ada di Sriwijaya juga sudah mau menyelesaikan. Tapi kita anak-anak mereka sekarang kita harapkan untuk sekolah teologi. Jadi sedikit agak bising ini karena bus-bus lewat. Tapi doakanlah pelayanan kami di sini, pelayanan yang memang sedikit ekstrim, karena yang melayani selalu dari Sidikalang bekerja sama dengan majelis. Inilah sebagai kesaksian dan kebaikan Tuhan, dan doakan ini masih tetap hujan dan nanti akan kembali ke Sidikalang dengan sepeda motor dari Agape. Itu satu syukur yang kusyukuri dan terima kasih semua untuk persekutuan Agape kita ini. Inilah sebagai kesaksian. Kalau saya sebentar lagi pamit karena calon pengantin katanya sudah datang dari desa, karena dari desanya datang jalan kaki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan Ibu Kencana. Ya, shalom. Shalom. Untuk semua teman-teman. Ya, pokok doa saya untuk tetap dalam kesehatan. Sebenarnya terus terapi terus, saya bersyukur ada kemajuan-kemajuan. Ya, cuman dipercayakan lagi untuk menulis buku itu ya. Jadi pelayanan saya di sekitar itulah. Tapi saya ini orang tidak punya karunia menulis buku, jadi tolong doakan supaya Tuhan berikan kemampuan, hikmat dari Tuhan. Ya, kesehatan saya tetap terus dalam doa. Karena Natal gini saya rindu. Biasanya saya kalau waktu sehat saya suka jalan-jalan. Sekarang ya di rumah aja, duduk, tidur, makan terus dan sebagainya ya. Terima kasih untuk dukungan doanya. Banyak yang mendoakan saya supaya ingin cepat sembuh ya. Saya berharap bisa secepatnya sembuh. Ya betul, dukungan doa terus untuk terapi. Ya ada kemajuan lah sudah karena saya sudah menurunkan berat badan lagi. Ya doakan itu terus kedekatan saya dan pelayanan di Filipina. Itu doakan untuk anak-anak yang dilayani yang di sekolah, mereka dapat penghargaan, puji Tuhan. Terus untuk renovasi gereja juga, yang atap gereja itu karena badai yang super badai itu yang kencang sekali tahun ini.
itu rusak untuk akan diperbaiki. Mohon dukungan doa dalam renovasi gereja yang saya dirikan di situ. Ya, mereka terus kasih berita dan mereka berharap saya kembali. Saya nggak tahu nanti bagaimana 1 tahun ke depan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minyak ikannya masih Ya, ada? Diminum terus kan? masih diminum terus 3 kali sehari. Iya, sip, good. Oke. Ya, Terus puji Semoga, Tuhan. ada kemajuan, bagus kok. iya, iya, oke. Puji Mudah-mudahan Tuhan. ya semuanya lancar. Ya, karena saya punya diabetes juga kan. Ada Parkinson. Jadi Hmm. itu terapi saya waktu di Filipina bilang lambat dia sembuh karena ada diabetes saya itu yang sudah lama itu. Jadi mohon dukungan doa, saya tetap kontrol gula darah saya. Semua cek darah juga saya kontrol tiap hari. Terima kasih. Normal semua, kadang naik turun. Tapi tidak terlalu parah gitu istilahnya. Saya bersyukur itu karena saya kontrol. Maka juga dikontrol sekarang udah yang rebus-rebus. Ya itu penting sekali kontrol makanan. Minum obat, terapi, kalau makanan tidak dikontrol juga. Ini terima kasih, mohon dukungan doanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengar dari Ibu Kencana dan kita akan bawa di dalam doa syafaat, kita doa bersama ya. Ya, baiklah teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk Pak Heller dan Ibu Kencana yang sudah bersaksi. Dan nanti teman-teman yang lain, nanti sebentar waktu kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat, boleh juga sekalian membagikan sesuatu yang akan dibagikan dan didoakan bersama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Manis kau dengar, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Biarlah kita menaikkan pujian ini dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini lagi menyegarkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak nyanyi bagimu selama hingga Allahku, ya Allah, aku hendak bersyukur bagimu selagi ku ada. Layak ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu. Yang manis sudah Tuhan, manis Tuhan, dan hati suka sekali lagi ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama Allah
Hendak bermasuk bagi selagi ada, dan layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan bentang kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Doa dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yafet. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu lagi, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama merenungkannya, sharing akan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami lagi dengan firman-Mu yang terus-menerus mengubah, yang terus-menerus menetapkan hati kami, meneguhkan kami, menerangi kami. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Semuanya luar biasa. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama dari 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-34 dan ayat 10 ya. Ayat yang ke-10 dulu saya baca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 3 dan 4 dari pasal yang sama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, lalu Roma pasal yang ke-5, saya baca juga Roma 5. Roma 5 ayat yang ke-3.
ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, khususnya ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu, ya. Karena kita tahu, maka kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Jadi ini berbicara tentang ketekunan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketekunan atau hipomone yang kita kenal dari kata meno yang artinya menetap dan hipo yang artinya di atas, itu berbicara tentang ketabahan, tentang ketekunan, tidak pernah patah semangat, ya, tabah, tahan saat mengalami beban yang berat, dan tetap dalam ketekunan. Dan biasanya dalam ketekunan itulah iman yang asli itu akan nyata. Ya. Beberapa minggu ini kami di gereja sedang merenungkan tentang iman. Ya, dari tanggal 9 itu tentang Yakobus pasal 2 ya. Ada iman yang mati atau iman yang kosong, ada iman yang sempurna atau iman yang hidup. Iman yang mati, iman yang kosong itu iman tanpa perbuatan atau iman yang juga dimiliki oleh setan ya. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 itu katakan, kamu percaya ada satu Allah itu baik, tapi jangan lupa iblis juga sama ya. Cuma kita kan bedanya, kalau iblis selalu berpikir, selalu merencanakan dan melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita terus rindu dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Nah, iman yang sempurna itu dikatakan itu ada pada Abraham ya, ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi itu menarik sekali kalau baca bagian firman Tuhan itu. Iman Abraham itu dia dikatakan Allah membenarkan dia ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan itulah yang disebut iman yang sempurna dalam Yakobus 2. Jadi berbicara tentang ketekunan, kita tahu juga Petrus pernah gagal dalam kehidupannya, dan dalam suratnya ini dia belajar untuk menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di ada di beberapa tempat ya. Kalau dilihat dalam 1 Petrus itu ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi Petrus ini dia menguatkan. Padahal kalau kita baca dalam ayat yang ke-12 dari 2 Petrus ya, dari 2 Petrus 1 itu, ayat 12 itu, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi memang untuk bertekun itu tidak cukup dengan pengetahuan. Selalu harus diulang-ulang, dikuatkan berulang-ulang. Itulah sebabnya kalau kita di kampus kan sudah berapa kali kan, ini kejadian sampai Wahyu, kejadian sampai Wahyu kan, kita udah berkali-kali kan selama kita di kampus. Malah mungkin ada yang beberapa ayat itu kita baca terus. Nah, tapi kan kita tidak mungkin itu seperti siapa namanya dulu, Bang Tony ya, teman kita itu. Tony itu katanya, saudara Tony itu, kawan kita, dia kalau pelayanan weekend dia tidak pernah bawa Alkitab karena dia sudah hafal tuh pasal. Ya. Ayat 1 sampai ayat berapa itu dia sudah hafal, jadi dia tidak bawa Alkitab. Saya bilang hebat juga, dahsyat juga. Ya kita memang hafal firman Tuhan, tapi kan kita terus menggali, kita terus membaca. Nah ini yang
Petrus katakan, mengingatkan kamu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Tapi untuk bertekun itu memang perlu. Aku menganggap, ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Dan seterusnya sampai ayat 15. Jadi Petrus, karena dia belajar bahwa memang untuk bertekun itu tidaklah gampang. Tetapi itulah kehidupan orang percaya. Karena itulah ayat 10 itu katakan yang kita baca tadi, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bagaimana panggilan dan pilihan kita makin teguh di tengah-tengah dunia atau keadaan yang seringkali membuat kita jadi ragu-ragu akan panggilan dan pilihan kita? Bukankah setiap pergumulan dan tantangan selalu saja ada selewiran ya, pikiran-pikiran yang apa benar ya Tuhan ini, ya apa benar begitu, apa benar begini. Karena kita mengalami tantangan dan pergumulan dan mungkin sudah melebihi kekuatan, melebihi kemampuan kita berpikir yang benar gitu kan. Maka Petrus mengatakan, kenapa kita punya alasan atau punya dasar supaya kita berusaha sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihan kita makin teguh. Maka dia ingatkan di dalam ayat yang ketiga dari 2 Petrus itu, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Luar biasa sekali. Ya. Tuhan oleh kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Memang setiap orang percaya itu yang dia sudah lahir baru, dia sudah dikuduskan ya oleh Roh Kudus. Dia akan tetap dalam anugerah Tuhan. Dan dia akan tetap bertekun sampai dia menerima hidup yang kekal. Dan kita melihat itu dalam tiap-tiap hidup orang percaya memang seperti itu. Apapun juga yang mereka alami, mereka lalui, mereka begitu setia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tentu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan, karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah untuk dia. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kita. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa bertekun, untuk bisa bertahan, untuk bisa tabah menghadapi apapun, bahkan pergumulan yang sangat berat. Kita tidak patah semangat. Mungkin kita sempat hampir terkulai, tapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah. Roh Kudus yang setia itu, yaitu Roh penolong itu. Dia selalu menolong kita, dia selalu menjaga kita, selalu memelihara kita. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang keempat dari 2 Petrus 1 ini, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini yang menarik nih, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya, divine nature, ya, kodrat ilahi. Wah, ini luar biasa. Kodrat ilahi di dalam kita, dan juga karena janji-janji yang besar. Kita bersyukur ada Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah, yang selalu memberikan anugerahnya kepada kita dengan janji-janji yang luar biasa, yang sangat besar, sehingga kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan kita terluput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kalaupun pergumulan-pergumulan yang berat, ya kan, kalau
ketekunan itu, kalau kita bicara tentang bertekun atau ketekunan, itu kan selalu berkaitan dengan pencobaan atau penderitaan atau penganiayaan atau pergumulan yang berat. Dan bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau menolong kita, Dia menganugerahkan kepada kita janji-janji, sehingga seharusnya memang bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bertekun. Apalagi Roma 5 ayat 3 tadi, malah kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu, ya, kita orang-orang yang sudah belajar di sekolah teologi, karena kita tahu ada pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu juga membuat kita bisa bertahan. Itu juga bisa menolong kita untuk bisa tetap tenang, terang di dalam Tuhan. Apakah orang-orang kudus atau orang-orang percaya tidak akan jatuh? Bisa, pasti bisa jatuh dalam dosa. Bahkan bisa jatuh ke dalam dosa-dosa yang menyedihkan, ya. Melalui cobaan-cobaan, baik itu iblis maupun dunia ini, atau kebiasaan-kebiasaan yang kemudian merusak, atau kebiasaan yang pada masa lalu, yang sebelum dia bertobat, muncul lagi, ya kan? Dan ada beberapa orang-orang percaya atau rekan-rekan hamba Tuhan yang kemudian mengabaikan sarana-sarana ketekunan, tidak lagi berdoa, tidak lagi renungan. Saya ingat itu pada waktu salah seorang ketua PGLI yang lama, dia pernah mengadakan survei katanya di Jakarta ke 100 hamba Tuhan, adakan survei apakah masih renungan pagi, apakah selalu mengawali hari itu dengan renungan pagi. Ya, yang masih melaksanakan renungan pagi itu hanya 30%. Ya, hanya 30% saja. Jadi ya itu juga seperti menempelak kita, ya, saya juga, untuk terus tetap kuat, terus setia, ya, biarpun sudah tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Karena kadang-kadang kan kita mengalami pencobaan yang begitu berat, kita mengalami beban yang berat, kita mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah, yang kadang-kala kita juga tidak mengerti mengapa terjadi, mengapa ini harus saya alami. Nah, kalau kita mengabaikan doa, kita mengabaikan renungan, kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan, tentunya kita akan makin terpuruk. Maka bagian firman Tuhan ini saya pikir sangat penting buat kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan juga sudah bertahun-tahun, tetapi kita juga sadar bahwa iblis atau dunia atau mungkin masa lalu kita juga akan terus coba menggerogoti hidup kita. Maka mari kita tetap bertekun, mari jangan abaikan sarana-sarana ketekunan, baik berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan ada orang-orang percaya yang mengabaikan itu, sehingga itu menimbulkan ketidaksenangan Tuhan. Ya, itu kita tahu Daud, ya. Daud dalam 1 Samuel 12 ayat 14. Kita tahu juga Daud nyatakan itu dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 32. Daud bersaksi, ketika aku menyembunyikan dosa, itu tulang sumsumku itu kering. Tapi begitu aku mengakui dosa, maka Tuhan memulihkan hidupnya. Karena itu juga Efesus 4 juga kan ayat 30 juga berkata, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Jangan dukakan Roh Kudus Allah. Karena ada banyak orang Kristen juga, hamba-hamba Tuhan juga yang masih mendukakan Roh Kudus Allah.
Kita harus tetap berada dalam hadirat Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, bertahan, tetap tabah. Bisa saja kita jatuh, akhirnya mendukakan Roh Kudus, menjadikan kita mengalami banyak kekurangan, anugerah-anugerah dan penghiburan dari Tuhan. Karena kita tidak bisa menikmati pimpinan dan pertolongan Roh Kudus apabila kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Bisa juga menjadikan hati kita menjadi keras, atau hati nurani kita menjadi terluka dan melukai mungkin juga menjadi batu sandungan bagi sesama. Kan kalau kita dengar ya dalam kesaksian-kesaksian rekan-rekan kita juga, ternyata kan ada ada persoalan di pelayanan antara senior junior ya, sayang banget kan, sayang banget bisa menjadi batu sandungan ternyata, dan itu juga akan bisa membawa hukuman sementara atas diri kita dari Allah. Kan Tuhan kan pasti dia adil, dia pasti akan mengganjar setiap orang itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan. Kita tahu Tuhan Maha Pengasih, tapi dia juga Maha Kudus. Nah, karena itu bertekun, saya pikir ini sangat penting bagi kita. Kita diingatkan terus seperti Petrus, aku sudah tahu kamu ngerti, kamu sudah tahu masalah ini, kamu sudah tahu, kamu sudah mengetahui, dan bahkan kamu teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Tapi harus diingatkan lagi. Saya pun juga harus diingatkan lagi. Harus diingatkan lagi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita terus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita tahu semua, kita mengerti semua. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Bahwa segala tulisan itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat berikutnya itu yang bagus sekali. Dikatakan dalam ayat berikutnya itu, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau sudah merenungkan firman Tuhan, sudah mengalami mengajar, dinyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, maka semua itu akan membuat kita dikatakan manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sudah lengkap, sama seperti 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ini. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh sudah ada, sudah punya kita. Bahkan ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah renungan yang saya bisa sampaikan untuk kita semua. Mari kita tetap hipomone, tetap bertekun, tetap tabah, tetap tidak patah semangat, tetap kuat, bahkan nyatakan iman yang asli ya. Tekunan itu akan membuat kita menyatakan ini loh iman yang sesungguhnya ya. Iman yang sudah tahan uji, iman yang pengharapannya
tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Rasul Petrus yang dipakai oleh Tuhan, yang saat ini mengingatkan kami semua untuk kami terus berusaha agar panggilan, pilihan Tuhan makin teguh dalam hidup kami. Tuhan memilih kami menjadi orang percaya, bahkan menjadi hamba Tuhan. Makin teguh, pilihan Tuhan itu makin teguh. Panggilan Tuhan itu makin teguh. Tidak erosi, tidak luntur oleh karena perjalanan hidup yang mungkin ada tantangan pergumulan, bahkan beban-beban yang berat yang bisa mematahkan semangat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan, menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Engkau sudah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan sangat besar yang membuat kami dapat mengambil bagian dalam divine nature dan juga luput dari kodrat, dari pencobaan dunia, luput dari kesenangan-kesenangan dunia yang membinasakan dunia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apalah kami ini kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa bertekun sampai hari ini, kami tahu itu karena Tuhan. Karena Allah kami tidak berubah. Karena Allah kami setia. Karena Roh Kudus yang selalu mendampingi kami, menolong kami, menjaga kami. Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah berubah. Sekalipun seringkali kami berubah, Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan teguran-teguran Tuhan ketika kami salah, Engkau membawa kami kepadamu lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kalau kami diingatkan oleh Tuhan. Untuk kami tetap bertekun dalam menghadapi apapun. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.